Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube video. My name is Widya Oktaviani and today I will explain about customer and market. One of the most important topic if you want to build a successful business. Let's start. Oke, yang pertama kita mau bahas tentang pentingnya memahami pelanggan dan pasar. Jadi dalam dunia kewirausahaan, memahami pelanggan dan pasar bukan hanya penting, melainkan wajib. Produk yang bagus saja nggak cukup tanpa pemahaman yang kuat terhadap siapa yang menggunakan atau membeli produk kita. Nah, banyak bisnis gagal bukan karena kualitas produk mereka, tetapi karena salah sasaran dan menargetkan pasar. Oleh karena itu, langkah pertama sebelum menjual adalah mengenali secara jelas siapa calon pelanggan kita dan bagaimana karakteristik pasarnya. Kemudian perbedaan konsumen dan pelanggan. Jadi beda ya konsumen dan pelanggan itu. Jadi konsumen adalah individu yang menggunakan produk atau layanan kita, sedangkan pelanggan adalah pihak yang melakukan pembelian. Kemudian market types atau jenis-jenis pasar. Secara umum terdapat 4 jenis pasar yang dapat dibedakan yang dapat dijadikan acuan acuan oleh para pelaku usaha. Yaitu yang pertama pasar existing. Pasar existing ini yaitu pasar yang udah ada dan memiliki pesaing. Peluang dalam pasar ini biasanya tuh muncul dari keinginan pelanggan terhadap peningkatan kualitas produk atau layanan. Kemudian new market atau pasar baru, yaitu pasar yang belum ada sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu nih buat edukasi untuk mengenalkan produk kepada calon pelanggan kita. Kemudian pasar resegmentasi, yaitu pasar yang terbentuk dari pengambilan segmen kecil dari pasar yang udah ada, biasanya dengan menawarkan nilai tambah atau harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang terakhir yaitu pasar cloning. Jadi pasar ini yaitu pasar yang menghadapi model bisnis dari negara lain dan disesuaikan oleh kondisi lokal kita seperti budaya, regulasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesamaan tertentu. Tujuannya agar strategi kita bisa lebih tepat sasaran. Nah, segmentasi ini bisa dilakukan berdasarkan 4 jenis utama, yaitu yang pertama demografis. Contohnya tuh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu psikografis. Contohnya gaya hidup, nilai, kepribadian. Kemudian yang ketiga geografis. Contohnya tuh wilayah tempat tinggal atau tempat kita bekerja. Kemudian yang keempat yaitu perilaku. Perilaku ini contohnya kebiasaan membeli, loyalitas, dan reaksi terhadap promosi. Kemudian menentukan pasar niche. Jadi pasar niche adalah segmen kecil dari pasar yang memiliki kebutuhan atau preferensi yang sangat spesifik. Menargetkan pasar niche memungkinkan pelaku untuk fokus dan menciptakan solusi yang lebih tepat. Nah, selain itu, pasar niche umumnya memiliki persaingan yang lebih rendah dan tingkat loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Kemudian di sini menghitung ukuran pasar. Jadi menghitung ukuran pasar ini bertujuan untuk kita mengetahui seberapa besar nih peluang yang tersedia dalam pasar yang kita targetkan. Nah, ada 3 konsep penting dalam perhitungan ini, yaitu yang pertama TAM. TAM adalah total permintaan pasar secara keseluruhan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian yang kedua SAM, yaitu bagian dari TAM yang dapat dijangkau berdasarkan keterbatasan geografis, sumber daya, dan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga SOM, bagian dari SAM yang realistis yang dimiliki atau dikuasai oleh bisnis kita setelah mempertimbangkan kapasitas produksi dan persaingan. Perhitungan ukuran pasar tuh bisa dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan top down berdasarkan data umum memperkirakan bagian pasar, dan yang kedua pendekatan bottom up berdasarkan jumlah pelanggan potensial yang dapat dijangkau secara nyata. Kemudian membuat customer persona. Jadi customer persona adalah presentasi dari pelanggan ideal dalam bentuk profil yang detail. Dalam membuat persona ini kita tuh harus menyertakan nama, usia, pekerjaan, lokasi, kebiasaan, motivasi, serta masalah yang mereka hadapi. Dengan memahami persona secara mendalam, bisnis dapat menyusun strategi komunikasi, produk, pemasaran yang lebih personal dan efektif. Oke, kemudian that's all for my presentation. I hope this video helps you understand how to identify your customer and market better. Thank you for watching. Don't forget the right product needs the right market. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.